Halo semuanya, saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan diberkati hari ini. Saya ingin menyambut Anda di seri baru yang kami buat, bagian dari rangkaian apologetika yang mendalam. Dalam beberapa episode ke depan, kita akan berbicara tentang isu-isu yang dihadapi dalam Islam dan seri ini kita beri judul, Dilema Islam, Penyembahan yang Besar. Seiring dengan perjalanan kita dalam episode ini, Anda akan mulai memahami mengapa judul ini dipilih, dan kita akan membahas bersama dilema besar ini yang seringkali tidak terlalu disadari oleh umat Muslim itu sendiri. Tujuan utama seri ini, pada intinya, apa yang akan kita bahas dalam seri ini adalah mengenai penyembahan dalam Islam dan bagaimana itu mungkin saja mengandung unsur yang menimbulkan dilema besar dalam ajaran dasar tauhid mereka, yang pada akhirnya mungkin justru bertentangan dengan apa yang mereka nyatakan sebagai keyakinan yang paling suci. Sebagai pengikut Kristus, kita seringkali dituduh oleh umat Muslim bahwa kita melakukan penyembahan berhala atau mempersekutukan Tuhan karena kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam kepercayaan Kristen, kita mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Hal ini didukung dengan kuat oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14 yang mengatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Dan kemudian dalam ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Dalam iman Kristen, penyembahan kepada Yesus bukanlah penyembahan kepada manusia biasa. Ini bukanlah penghormatan kepada sosok manusia fana, melainkan penyembahan kepada Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil bentuk manusia, yang berarti bahwa kita tidak menyembah makhluk ciptaan, tetapi kita menyembah Sang Pencipta yang telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ini jauh berbeda dari misalnya, mengangkat manusia biasa atau nabi menjadi setara dengan Tuhan yang dalam Alkitab disebut sebagai penyembahan berhala atau idolatri. Dalam banyak bagian dalam Alkitab, kita sering melihat bagaimana Allah berfirman bahwa hanya Dialah yang layak untuk disembah. Namun, umat Muslim seringkali menuduh kita melakukan syirik, istilah dalam Islam yang berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang, khususnya dalam hal menyembah Yesus. Dalam pemikiran mereka, menganggap Yesus sebagai Tuhan berarti mempersekutukan Allah dengan manusia. Tetapi, apakah benar demikian? Dalam seri ini, saya ingin mengajak Anda untuk memeriksa lebih dalam, melihat dari sudut pandang ajaran mereka sendiri, dan bertanya, apakah mungkin Islam sendiri telah terjerat dalam syirik dengan cara mereka sendiri? Apakah mungkin Nabi Muhammad, Nabi utama mereka, telah dijadikan setara dengan atau bahkan lebih tinggi dari Allah? Meneliti syahada dan masalahnya. Untuk memahami dilema ini, mari kita mulai dengan salah satu pilar utama dalam Islam, yaitu syahada. Syahada adalah pernyataan iman yang menjadi dasar seluruh keyakinan seorang Muslim. Syahada berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terjemahannya adalah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahada terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berbunyi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang secara langsung sejalan dengan keyakinan monoteistik dalam agama lain seperti Yahudi dan Kristen. Bahkan, dalam Alkitab, khususnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, kita menemukan pernyataan yang sama tentang keesaan Allah. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, bagian pertama dari syahadat tampaknya tidak bermasalah, baik dari sudut pandang Kristen maupun Yahudi, karena kita semua sepakat tentang keesaan Allah. Namun, bagian kedua dari syahadat mulai menimbulkan masalah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
Mengapa pengakuan terhadap Muhammad sebagai utusan Allah begitu penting dalam Islam? Mengapa seorang Muslim harus mengakui Muhammad agar dianggap sebagai Muslim yang sah? Mengapa tidak cukup hanya mengakui keesaan Allah? Dalam Islam, pengakuan terhadap Muhammad adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Tanpa pengakuan ini, seseorang tidak dianggap Muslim dan, oleh karena itu, tidak bisa diselamatkan menurut ajaran Islam. Ini menimbulkan dilema besar. Apakah ini berarti bahwa Muhammad memainkan peran yang setara dengan Allah dalam keselamatan seseorang? Dengan kata lain, pengakuan terhadap Allah saja tidak cukup dalam Islam. Seseorang harus juga mengakui Muhammad. Apakah ini tidak menempatkan Muhammad dalam status yang hampir setara dengan Allah? Ini menjadi semakin rumit ketika kita melihat beberapa ayat Al-Quran, di mana Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Contohnya, dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Muhammad dikutip berkata, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu." Dari mana asal syahada? Sekarang, mari kita lihat dari mana sebenarnya syahada ini berasal. Yang menarik, syahada dalam bentuknya yang sekarang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Syahada merupakan gabungan dari dua ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Bagian pertama, yang berbicara tentang keesaan Allah, berasal dari surah Ali Imran ayat 18, yang berbunyi, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat ini hanya berbicara tentang Allah dan tidak menyebutkan apapun tentang Muhammad. Bagian kedua, yang berbicara tentang Muhammad sebagai utusan Allah, diambil dari surah Al-Munafikun ayat 1, yang berbunyi, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Yang menarik di sini adalah bahwa orang-orang yang mengucapkan pengakuan tentang Muhammad dalam ayat ini disebut sebagai munafik, yang berarti mereka tidak tulus dalam pengakuan mereka. Jadi, kita menghadapi dilema lain di sini. Mengapa dasar dari syahada, yang merupakan fondasi utama Islam, didasarkan pada pernyataan dari orang-orang yang munafik? Dari analisis ini, kita melihat bahwa dalam Islam, pengakuan terhadap Allah saja tidak cukup. Pengakuan terhadap Muhammad sebagai utusan Allah adalah sama pentingnya untuk dianggap sebagai Muslim. Tanpa Muhammad, seseorang tidak bisa menjadi Muslim dan tidak bisa diselamatkan. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah Islam benar-benar mendorong penyembahan hanya kepada Allah, atau apakah secara terselubung juga mendorong penyembahan kepada Muhammad? Tradisi Islam juga mencatat dalam banyak hadits bahwa seseorang tidak dianggap Muslim kecuali dia mengucapkan syahada secara lengkap, yaitu mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Beberapa hadits bahkan mencatat bahwa keselamatan seseorang bergantung pada sejauh mana ia mengikuti ajaran-ajaran Muhammad dan meneladani kehidupannya. Peran Muhammad dalam keselamatan. Dalam teologi Islam, Muhammad memainkan peran yang sangat sentral dalam keselamatan umat Muslim. Bukan hanya iman kepada Allah yang penting, tetapi juga ketaatan kepada Muhammad dan pengakuan terhadapnya. Hal ini sangat jelas dalam syahadah, di mana nama Muhammad disebutkan berdampingan dengan nama Allah. Apakah ini merupakan bentuk penyekutuan Allah dengan manusia? Sesuatu yang oleh Islam disebut syirik? Lebih jauh lagi, jika syahadah adalah pilar pertama dalam Islam, tetapi tidak sepenuhnya berasal dari Al-Quran, melainkan hasil dari penggabungan dua ayat yang berbeda, kita perlu bertanya, apakah pilar pertama ini adalah wahyu ilahi yang murni, ataukah ini merupakan inovasi manusia? Kesimpulan, sebuah dilema teologis. Dari semua analisis ini, kita bisa melihat bahwa dalam Islam terdapat dilema teologis yang besar. Sementara Islam mengklaim sebagai agama monoteistik yang paling murni,
Terdapat elemen-elemen dalam ajarannya yang tampaknya memberikan status ilahi atau semi-ilahi kepada Muhammad. Apakah ini merupakan bentuk penyekutuan, syirik, yang terselubung? Apakah Muhammad, meskipun disebut sebagai manusia biasa, telah diangkat menjadi setara dengan Allah dalam hal penyelamatan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus direnungkan dengan serius, tidak hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh umat Muslim itu sendiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal.